Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepekan berlalu dan kita berjumpa lagi Ustadz. Alhamdulillah. Kabar sehat ya Ustadz? Sehat selalu. Dan sudah siap untuk nanti Lebaran Idul Adha Ustadz? Siap untuk meningkatkan apa itu? Meningkatkan gizi ya Ustadz ya. Nah, Mitra Pas, di sore hari ini kita masih membahas satu topik yang masih berkesinambungan dengan topik sebelumnya, yakni sholat. Kita masuk di bagian yang kedua atau pembahasan yang kedua di sore hari ini. Tentu Mitra Pas bisa bergabung bersama kami di SMS dan WhatsApp 085277999901, telepon di 0295385877. Untuk Anda yang ada di luar daerah juga bisa streaming kami di www.pasfmpadi.com, atau juga yang berkenan untuk menyimak live audio visual kami bisa di fanpage kami Radio Pas FM Padi 2. Nah Ustadz Sutrisno, di sore hari ini kita masih membahas tentang sholat ya Ustadz ya. Ya benar. Pembagian atau bagian yang kedua sore hari ini, monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM dimanapun berada, dalam kondisi sore kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian kitab Al-Mahali, kitab fikih. Berharap mudah-mudahan dalam kajian setiap Selasa, baik yang mendengarkan dimanapun berada, teman-teman semuanya, mudah-mudahan mendapat keberkahan, kemanfaatan fi dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Abduhuru, kemarin kita menjelaskan tentang pembahasan sholat secara global, al-maktubat ya, al-mafrudat. Jadi ada kulayomin wa lailatin, di situ ada khamsun, ada 5 kewajiban kita seorang muslim menjaga sholat kita agar benar-benar apa yang kita lakukan melakukan kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewatkan. Kalau seandainya ada yang lewat, tetap ada tata cara bagaimana kita mengqadainya. Dari 5 waktu, 5 sholatan ini, yang pertama di dalam redaksi kitab ini al-duhru, ada yang namanya sholat duhur. Sholat duhur itu wa awwalu waktihi, utawi kawitane waktune al-duhur, iku zawalu syamsi, gesere srengenge. Ayo waktu zawaliha, tegese waktu lingsir atau gesere asam. Jadi sing jenenge waktu zuhur niku nalikane matahari ne atas dalam kategori istiwa. Niku geser sithik dalam bayang-bayang niku pun mulai geser. Jadi ketika pas nek dhuwur, pas istiwa niku kan tanpa ada bayang-bayang. Ketika geser sedikit, nah inilah zawalus syamsi. Udah masuk waktunya sholat napa duhur. Sampai diperhatikan waktu ini, termasuk bagian dari kewajiban kita menjalankan sholat, harus tahu waktu nih dari 5 sholatan itu. Sebab nabi-nabi sakderenge Kanjeng Nabi ini kan mboten terus sami secara syariah menjalankan 5 waktu mboten. Ada redaksi di bawahnya, di sini jelaskan faqad waroda ana subha kanat li Adam. Sholat subuh ini dijalankan dalam syariatnya Nabi Adam. Wa dhuhra li Daud, duhur untuk Nabi Daud.
wal asra li Sulaiman. Untuk yang asar dijalankan oleh Nabi Sulaiman, wal maghriba li Yaquba, maghrib untuk Nabi Yakub, wal isya'a li Yunus. Jadi nopo masing-masing ada solatan, satu solatan. Nabi-nabi yang diberi syariat oleh Allah disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nopo Isra-nya Kanjeng Nabi, Mi'rajnya Kanjeng Nabi nggih. Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Nah niku nggih. Jadi ketika Isra'i Kanjeng Nabi munggah, jadi Isra'un Nabi niku munggah madhep maring Gusti Allah. Nah Isra' Mi'raj nalikane awak dhewe pengen munggah madhep maring Gusti Allah napa nglakoni salat. Wangsal tengahing al-dhuhru wa awalu waqtihi, kawitane wektu dhuhur nu zawalu syamsi, waqti zawaliha. Wa ibaratul wajiz wa ghairihi yadkhulu waqtuhu bizawal wa akhiruhu masyiru dhilli syai'i, ay waktu masyiri dhilli syai'i. Utawi akhir waktu dhuhur, waktune dhuhur niku masyiru dhilli syai'i, napa dadine ayang-ayang suwi-wiji mislahu ing sepadane asyai. Siwa dhilli istiwa isyamsi, saliyane ayang-ayange istiwae matahari. Jadi ana awale nggih wonten napa? Wonten akhire. Nek awale zawalu syamsi, akhire kapan? Sampai ayang-ayang niku napa? Dadine ayang-ayang padha. Nah, nalikane napa? Nancepke pulpen, nancepke kayu, dipun tancepake ketika wis ana bayang-bayang geser zawal, maksudipun ndur. Nah niki ibarat niki kan zaman riyen nggih. Zaman riyen niku dereng enten jam, dereng enten napa cara azane jarake cek watu nang tengah alas, nang tengah padang pasir, mboten wonten napa-napa. Dalam keadaan seperti itu, ya kita mengikuti jalur ini pengetahuan secara napa hukum syariah yang menjelaskan carane mengetahui zuhur seperti zawalus syamsi. Akhirnya sampai masyiru dhilli syai'i mislahu. Seperti itu. Nah, sekarang nggih mengikuti alur napa wis azan, masuk waktune zuhur. Ngoten nggih. Oh, wis waktune asar. Gampang sakmenika. Nah, tapi secara napa pengetahuan kedah ngerti. Nalikane kadang awak dhewe teng sawah. Petani sawah, sampeyan adoh saiki pun wis ndungu nggih. Wayah dhuwur nggih ana suarane buantar supaya kere buantar sampai tekan sawah. Mbok menawa mboten ngerti. Mboten ndungu maksude nggih. Ora krungu wektune. Wah, pasti mati gitu Sawah wayah napa? Kados wayah pokoke teng sawah atau teng putih. Iki wis dhuwur ta durung? Coba nancepke kayu. Ditancepke, alhamdulillah. Wis awal iki. Masuk waktune dhuwur. Oh, iki salate asar ya. Ya iki delok sik. Akhir isih waktune asar dhuwur tasih mboten. Digoleki wa akhiruhu masyiru dhilli syai'i mislahu. Oh, iki durung padha bayang-bayange karo kayu sing dipun tancepke, berarti masih diperbolehkan untuk menjalankan salat duhur. Ngoten nggih. Ay abdilli al maujudi indahu wa bayanu zalika anna syamsa iza tola'at. Ngoten nggih. Jadi penjelasan tentang nopo masalah bayang-bayang sesuatu iku. Nalikane matahari ana samsa sak temene srengenge iku iza tolaat ing dalem nalikane muncul apa srengenge. Waqo amangka tumiba li kulli syahisin. Maring saben-saben sesuatu apa dhillun bayang-bayang tawilun kang dawa. Fi jihadil maghribi ing dalam arah maghrib kulon.
Sabare ngono sumayang kusunuli berkurang apa dil mau birtifa isyamsi kelawan mogae matahari ila antang tahia maring enyento katok apa syams ila wasatis samai maring tengah-tengahe langit. Ngeten nggih. Dipun ibarataken apa bayang-bayang sesuatu ya mau. Nalikane matahari niku pun muncul tolaate. Matahari pun muncul niku mengko bakal napa waqo alikuli syahin bilun tawilun fi jihadil maghrib. Jadi ana sisi arah niku bayang-bayang niku wonten bayang-bayange. Awak dhewe anggere ngadeg wonten mawon nggih. Ngadeg wis matahari mulai muncul. Nipun kita mulai bayang-bayang. Terus nalikane napa munggah matahari munggah niku dadi bayang-bayangi semakin pendek sumayang kusu dadi pendek birtifa isyamsi krono munggahe napa matahari munggah terus sampai ila antang tahya ila wasati sama sampai tekan apa pas teng dhuwur teng langit iku jenenge wektu istiwa wahia halatul istiwa'i iki sing jenenge napa wektu istiwa ketika matahari pun wonten di wasatis sama berada di tengah-tengah. Ngoten nggih. Bayang-bayange ngoten. Oh iya. Jadi mulai ketok munggah dawa munggah dadi napa yang kusu semakin berkurang ketika irtifa usyamsi ila napa wasati sama sampai pertengahan pas teng dhuwur dalam keadaan waktu istiwa semacam iku maka bayang-bayangnya hilang wa yabqa khina idin dhillun fi ghalibil baladi summa tamilu ila jihadil maghribi fatahawwalu abdilu ila jihadil masyriqi. Nah, secara logika ini pembahasan ini nggih napa untuk mengolah pikiran kita. Nek napa ketika bayang-bayangan itu wis dalam keadaan istiwa di atas, ketika wis mulai geser. Jadi zawalus syamsi tamilu. Jadi ketika wis dalam keadaan mulai bergeser matahari zawal. Ya summa tamilu ila ziyadil maghrib fatahawwalu abdil ila jihadil masyriqi. Dile mulai bergeser. Jadi ketika matahari mulai bergeser berarti wis waktu istiwa rampung, berarti masuk nanti ketika sudah ada zawal masuk waktu zuhur. Nah ini jadi dile berubah ke jihadil masyriq, ke arah ke timur. Nah, lah ketika wis masuk jihadil masyriq ya mau ana bayang-bayang di arah timur. Wazalikal mailu huwa wazalika al mailu huwa az-zawalu. Nah, iki yang dinamakan apa zawal. Ngoten nggih. Yang dinamakan zawal. Oh, pembahasan tentang zawalus syamsi mau cara logikanya seperti itu. Maka itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Iki bahas tentang waktu nggih. Kemarin juga kita bahas tentang fadilah tentang apa ketika menjalankan sholat kita sangkut pautkan biar kita napa ada hiroh untuk kesemangatan dalam satu ibadah. Nalkan awak dhewe nglakoni sholat jamaah terutama ya. Wal aslu fil mawaqiti hadisun. Ngoten nggih. Jadi dasar utama ana wektu zuhur awale semene akhire sampai semene. Ini pun ada dasar. Dasare napa? Wal aslu utai asale fil mawaqiti ing dalam pira-pira waktu iku hadisun hadis. Jadi wonten setunggalipun hadis yang dipun riwayatake napa hadis niki nuduhake tentang perjalanan waktu. Perjalanan apa waktu. Ketika Kanjeng Nabi ngeten, ammani Jibrilu ingdal baiti. Amma ngimami ni ingsun sinten Jibril ingdal baitillah ya. Jadi setunggalipun wadal
Kanjeng Nabi niku salat dipun imami kalian malaikat Jibril. Nang Baitillah niku. Oleh ngimami malaikat Jibril niku sampai marota ini 2 kali. Kanjeng Nabi di imami karo malaikat Jibril. Rasa gumun malaikate, berarti malaikate awak dhewe iso ora di imami karo malaikat. Malaikate dadi makmum. Tingkatane awak dhewe benten kalian tingkatane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate setunggalipun wedal malaikat Jibril niku ngimami napa Kanjeng Nabi marota ini. Fasola mongko njur salat sinten malaikat Jibril bi kelawan ingsun adzuhra ing salat zuhur. Suatu ketika niki salate salat zuhur. Hatta zalat sehingga geser apa asyamsu srengenge. Wal asra lan ngimami sinten malaikat Jibril al asra ing salat isir salat asar khina kana ing dalam semangsane ana apa dilluhu bayang-bayange syai ai asyai tegese sesuatu bayang-bayang jadi iku mislahu sepadane syai. Jadi Kanjeng Nabi niku lha niki sebagai napa rujukan asli dari satu napa syariah ketika Kanjeng Nabi nate dipun imami kalian sinten malaikat Jibril. Lah dipun imami teng mriki niku salat zuhur nalikane zalat asyamsu. Jadi ketika sudah masuk napa rambung istiwa kemudian masuk zawalu syamsi atau zalat asyamsu. Wis geser matahari ini bergeser. Lah iki sing didadel apa dadekake pedoman. Jadi satu pedoman salat zuhur niku mulaine napa ketika sudah bergeser matahari. Lah asare kapan? Niku Kanjeng Nabi nggih sami niki dipun imami kali malaikat Jibril. Inaka nadilhu ay asy. Ketika bayang-bayangi wis padha. Jadi asy niku mislahu. Jadi wis padha. Berarti rampung wektune zuhur, kemudian masuk wektune napa salat asar. Ngoten nggih. Wal maghrib lan ing maghrib khina aftara ing dalem nalikane iftar. Sapa asaimu wong sing poso. Ngoten nggih. Salat maghrib niku nalikane wis masuk wektune iftar. Leres nalikane wis wektune iftar. Berarti diperbolehkan untuk menjalankan sholat maghrib. Khina ghoba asyafaqu. Nah niki. Wal isya ya. Wal isya alan ing sholat isya Kanjeng Nabi dipun imami kalian sholat napa malaikat Jibril niku. Khina ghoba ing dalam semangsane ambles apa asyafaqu meko abang niku pun ambles bles. Dalam keadaan hilang maka sudah masuk waktunya sholat isya. Jadi untuk sholat maghrib itu dulu wayah maghrib nggih maghrib. Wal fajr lan ing sholat fajar khina haroma khina khurima ing dalam semangsa den haromake apa ataamu mangan pangan wasyara bulan ngombe ala shaimi ngatasé wong sing poso. Fajar niku nalikane napa to'am wasyara panganan inuman niku dipun haramake kanggo wong sing poso. Artine wis masuk wektune subuh. Wong sing poso niku nalikane subuh kan pun boten angsal nggih. Angsal mangan ngombe lho kan boleh mangan ngombe niku kan perkara sing halal. Tapi nek waktune poso kok napa wis waktune subuh kok mangan ya haram nggih. Boten diperbolehkan. Batal poso jadine. Ngoten nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala falamma kana al-ghatu shalla bi adh-dhuhra khina kana dilluhu ay asyai mislahu. Niki mengibaratkan panjen napa wayah rino niku nalikane wis wis masuk wektune salat zuhur nggih. Ketika bayang-bayang iki mau wis mulai geser nggih. Ini penjelasan daripada hadis Kanjeng Nabi Masih nggih. Oh nggih, sambungan hadis nggih.
Khina kana dhilluhu ay asy' mislahu wal asra khina kana dhilluhu mislaihi. Nalikane wis mulai napa akhir napa salat asar ya. Khina kana dhilluhu mislahi wal maghrib khina aftara as-shaim sami karo sendur mau ketika napa salat maghrib wong sing dalam keadaan puasa wis mulai iftar wal isya'a ila sulusil laili wal fajr fa asqara wa qala al waqtu ma baina hadainil waqtaini rawahu Abu Dawud wa ghairihi. Lah walhasil di sini memang dasar utama ketika Kanjeng Nabi menjalankan sholat ini bersamaan dengan apa? Malaikat Jibril. Secara singkat sekilas tentang pembahasan ini. Mungkin pembahasan sholat ini masih panjang ya. Kalau pembahasan di Fathul Qorib mungkin secara singkat-singkat, tapi kalau di sini per detailnya sampai pembahasan waktu aja dibahas agak panjang sekali. Iya. Itu Mas Awi ya. Begitu detail ya pembahasan dari kitab Al-Mahal ini. Dan Mitra Pas, tentu kita masuk di sesi tanya jawab. Monggo silakan untuk Anda yang ada pertanyaan seputaran tentang topik yang kita bahas, yakni sholat. Anda bisa masuk di WA kami 085277999901, juga telepon di 0295385877. Nah Ustadz, tadi kan dijelaskan mengenai waktu-waktu sholat begitu Ustadz ya. Nah kemudian apa sih konsekuensinya azan yang dilaksanakan ini sebelum mancing waktu sholat Ustadz? Karena banyak terjadi juga di beberapa daerah begitu, utamanya kalau waktu puasa di bulan Ramadan setelah sholat maghrib, kemudian baru sebentar perkiraan belum masuk sholat isya tapi sudah adzan karena cepet-cepetan gitu Ustadz. Ini ya, kalau masalah azan itu kan satu pertanda bahwasanya waktu itu sudah masuk ya. Sehingga ketika ada azan sebelum waktunya sebenarnya nggak diperbolehkan, karena azan itu menunjukkan sudah masuk waktunya sholat. Nah, kalau sudah azan orang yang puasa dia sudah iftar padahal itu sebelum waktunya, nah ini bahaya. Sehingga konsekuensi daripada ada azan sebelumnya ya ini bisa merusak satu ibadah. Maka kemarin saya program ya, saya punya program kemarin itu dari Kecamatan Jaken ya dulu, ketika kita masih penyuluh di Kecamatan Jaken, itu semua masjid di kecamatan, sekecamatan itu saya kasih jadwal azan. Jadwal azan itu memang ya saya figura, saya kaca, saya kasih besar sekali, pantas layaklah ditaruh di masjid, sehingga semua masjid sekecamatan bahkan dari berbagai, ini kan saya satukan azannya mulai jam sekian, maghrib, isya, subuh, sehingga tidak saut-sautan itu udah azan, situ belum, situ azan, wah yuk lebih awal lagi subuhnya, masih enggak seperti itu ya. Itu termasuk program dari Kementerian Agama juga ya, untuk menyamakan dalam satu azan. Kalau seandainya agak terlambat sih nggak masalah juga. Justru malah banyak juga yang agak terlambat. Yang agak terlambat artinya begini, ketika ada kan suatu daerah itu azannya memang agak telat seperti itu kan ya namanya mungkin kebiasaan. Tapi jangan sampai mendahului waktu yang sebenarnya. Contoh seperti tadi, zawalu syamsi itu kan sudah masuk waktunya azan. Tapi kalau waktu istiwa masih sudah azan, berarti kan ini bagaimana dalam menjalankan sholat ibadah? Langsung sholat, biasanya kan azan pun sudah diperbolehkan untuk menjalankan sholat ya, seperti itu. Saya kira jangan sampai mendahului waktu yang asli ya, seperti itu Mas. Iya, ini perlu pendekatan khusus sebenarnya Ustadz ya, dengan berbagai tokoh juga yang mungkin ketika diberikan masukan itu kadang agak tanda kutip ya Ustadz susah karena merasa iya, tetapi kita pendekatan menggunakan apa, kita kasih ya, kita kasih semua masjid dan musola juga perlu, walaupun nanti nggak bentuknya entah itu di figura atau enggak, tapi kalau sudah ada jadwal pasti ya, bisa mengikuti jadwal itu. Sehingga Radio Pas FM kan biasanya menyebarkan itu juga. Iya. Alhamdulillah dari cara media sosial juga sudah menyebarkan, dan yang bisa ditempel-tempel di masjid musola. Saya masih melihat di desa-desa itu
jadwal dari Radio Pas FM yang disebarkan sampai ke desa-desa. Ini bagus sekali ini programnya. Alhamdulillah Ustadz ya. Nah ini satu pertanyaan terakhir barangkali di sore hari ini sebelum kita closing Ustadz. Ada dari hamba Allah, ini nggak mau disebutkan namanya, ingin bertanya bagaimana cara kita mengetahui atau merasakan sholat kita ini diterima atau tidak Ustadz. Ini ya, kalau masalah diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kalau kita menjalankan sesuatu dengan menjalankan rukun dan syaratnya, kita mantap itu akan diterima oleh Allah asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Untuk masalah diterima atau tidak, bagaimana Allah tidak menerima sholat kita? Kalau tujuannya memang lillahi, bukan lil insani atau lil makhlukin. Tujuannya karena Allah, kita ibadah. Masalah di pahala atau diterima oleh Allah atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita yakin diterima oleh Allah karena syarat dan rukun kita jalankan. Itu yang paling pokok. Baik, dan Mitra Pas, waktu kita terbatas sore hari ini. Sayang sekali waktunya terbatas karena pembahasan kita juga sebenarnya masih panjang banget Ustadz ya. Kita insya Allah akan lanjutkan lagi di Selasa depan. Mohon kesimpulan dan juga doanya Ustaz. Ya, terima kasih untuk pendengar Radio Pas FM dimanapun berada, teman-teman yang di lapas. Saya tunggu pertanyaannya, nggak ada yang berani bertanya karena nggak boleh bawa HP. Ini dari kami berharap mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita laksanakan dalam kajian ini mendapatkan keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Saya kira cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.